Oke, halo teman-teman, selamat datang di Harjunanto. Di video kali ini ngelanjutin seri yang kemarin. Kemarin kan udah sama Abil dari Solo, dari Jawa Tengah. Sekarang kita udah dapet bintang tamu lagi. Masih temen akrab juga pas OSN. Ada Rizky pakai Ki dari Sumatera Barat. Ada Rizky pakai K dari Sulawesi Barat. Sama-sama sebarat, cuma beda pulau. Silakan perkenalkan diri secara lengkap satu-satu. Dari mana nih? Dari Rizky pakai K lah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rizky Mawan. Biasa dipanggil Rizky. Asal aku dari Provinsi Sulawesi Barat. Sekarang udah kelas 11 SMA. SMA di mana nih? Aku sekarang SMA di Makassar, tepatnya SMA Negeri 17 Makassar. Sulawesi Selatan ya, merantau satu pulau ya? Ya satu pulau tapi ya merantau lah. Iyalah. Rizky pakai Ki ini gimana ini? Silahkan. Ketik nih. Ya. Perkenalkan, nama saya Zani Rizky Ardiansa. Saya dari Batu Sangkar, Ranah Minang, Sumatera Barat. Ya, sekarang kelas 11 di SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Nggak jauh-jauh, nggak mau jauh dari rumah, tetap di rumah aja. Kuliah pasti jauh lah. Kalau kuliah harus. Iya. Saya juga merantau, aku juga merantau. Cuman beda kabupaten kota doang. Oh, dekat. Bisa pakai mobil kan? Ya, yang paling hebat Rizky, provinsi dia, entar provinsi. Iya, udah provinsi. Anda ngapain? Ya, gimana ya? Terus, ayo. Ya gimana ya, namanya juga udah plan untuk kuliah kan, ini sebagai batu loncatan. Iya, nggak apa-apa, bagus malahan. Apresiasi. Berani merantau itu apresiasi. Oke, sebenarnya nggak ada bahasan yang spesial sih. Kalau di episode semalam aku bahas kemarin sama Abil itu bahas korupsi. Cuman setelah tak pikir-pikir pusing juga bahas kayak gitu. Abil aja sampai pusing sih Abil dari Solo. Dia dulu kontingen dari Jogja, cuman sekarang tinggal di Solo. Jadi malam ini aku rencana kita bahas yang ringan-ringan aja, gak usah terlalu gimana-gimana. Aku sebenarnya masih penasaran nih. Si Rizky kan dari Sulawesi Barat. Sekarang kamu lagi di mana? Di Sulawesi Barat. Masih di rumah di Majene. Nah, di rumah. Yang kemarin ada guncangan itu di mana itu? Ya di rumah. Di Majene. Gini. Oke, jelaskan kronologinya gimana. Ini kita biar dari Pulau Sumatera mendengar. Ya. Jadi gini, kan alhamdulillah rumah aku nih lumayan jauh dari pusat gempa. Sekitar kurang lebih 90 km lah. Nah, yang jadi headline di televisi itu kan ada dua. Gempa pertama yang 5,9 skala Richter, dan yang kedua yang parah tuh 6,2 skala Richter. Nah, yang gempa 5,9 skala Richter pas sore itu ya masih getarannya sih masih belum terasa ya, tapi di pusat gempa rumah-rumah udah pada retak. Nah, yang bikin kaget itu pas gempa yang 6,2 yang di televisi yang jadi headline itu, sempat jadi headline berita gempa 6,2. Nah, di situ rumah-rumah udah pada hancur, termasuk kantor gubernur Sulawesi Barat juga hancur. Iya. Kondisi gimana ya? Ya gempa besarnya itu aku lagi tidur di rumah sih. Untung aku lagi tidur. kan gempanya juga jam 2:30 dini hari, gimana gak tidur? Iya sih, iya. Nah, lanjut. Ya waktu gempanya ya aku refleks kebangun, langsung keluar rumah ngecek keadaan kan. Setelah aku pikir aman,
Ya aku masuk lagi tidur lagi. 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 Sungguh santainya, tidak ada niatan. Cek kota lah, kota kenapa? Kota di mana ini pusatnya atau chat berita gitu. Dia tidur lagi dia. Aku pantau pusat gempanya. Aku pantau ya. Setelah aku pikir ini udah aman nih kayaknya. Mungkin gempa masih ada tapi nggak akan dalam waktu dekat. Jadi aku masuk lagi. Oke. Keluarga aman ya? Yang penting udah aman. Aman. Keluarga kok di kota ada nggak? Banyak sih tapi alhamdulillah dekat rumah semua. Alhamdulillah aman. Masih tanggap darurat ya sampai sekarang? Iya, masih tanggap darurat. Tadi sore pas aku lagi tidur siang kan, bangun nih sore. Ditanya bilang, "Kamu rasain gempa gak?" "Enggak." "Lah, kok gak ngerasain? Tadi gempa loh." Gempa lagi, masih gempa. Berarti ada yang nggak stabil lempeng di sana ya? Iya, ya memang sih bukan cuma di Sulawesi aja. Lampung kan juga sempat gempa tuh. Iya, cuman Lampung itu rata-rata gempa dalam, aman jadinya Mas Yang. Iya. Rumahku juga, jadi kan pas Bukit Barisan Selatan itu kan pas lempengnya, ya kan? Pantai Barat Sumatera. Nah, rumahku itu di pantai timurnya. Wah, jadi jauh ya? 100 kilo lah. Ya. Cuman kalau naudzubillah min dzalik ada gempa setara Aceh, wallahu alam. Tapi kan itu faktanya kita ya itu kan faktanya kita hidup di daerah termasuk ya rawan banget lah. Negara lain nggak ada yang separah kita ini. Benar. Kita khusus. Spesial, dikasih Allah yang spesial kita. Tapi benefitnya juga banyak. Bener banyak. Iya. Keuntungannya banyak. Tapi yang di mana sih? Di Mamuju ya? Ya. Mamuju Majene kan? Ya pusat apa nih? Pusat gempanya? Ya pusat gempanya di mana utamanya? Pusat gempanya Majene sih, tapi bisa dibilang udah dekat perbatasan Mamuju. Darat ya, gempa darat ya. Gempa darat. Untung nggak ada liktufasi kayak di. Dapat bantuan nggak, bro? Alhamdulillah sih kan. Bahaya juga sih kalau likuifaksi gitu. Iya. Tiba-tiba. Oh itu jangan bro. Trauma aku ngelihatnya pas di mana? Ini Palu itu ngeri banget. Iya, Palu. Kok Poso tadi aku nyebut Poso lagi. Yang Palu itu aduh, gimana ya? Kan aku juga sempat ngerasain getarannya tuh sampai sini. Wah, memang ya. Ngeri juga tempat tinggal kamu. Iya. Tapi waktu itu getarannya di sini kecil tapi bikin pusing. Gila, pusing banget. Tapi yang gempa ini getarannya gede, lumayan gede dari getaran Palu, tapi nggak sampai sepusing getaran gempa Palu. Bikin lebih lama kali. Iya, mungkin sih. Nah kalau di Sumber gimana? Terakhir gempa kerasa berapa bulan atau berapa tahun yang lalu? Terakhir lebih kurang kalau nggak salah sebulan yang lalu, cuman ya waktu itu kan jam berapa sih? Jam 3:30 kebangun, jadi ya getaran dikit aja, aman. Tapi ya so far yang banyak sih longsor di sini ya bro. Iya. Kira-kira berapa tingginya daerah rumahmu tuh berapa sih ketinggiannya dari laut? Kalau dari laut kurang tahu sih, tapi kalau kata orang sekitar ya maybe 10 kilo atau dari apa, dia Padang tuh yang dekat banget bro. Kalau Padang itu nggak sampai 500 meter kalau nggak salah, itu udah dari di laut. Jadi kalau kena gempa, orang rata-rata larinya keluar Padang semua bro, udah otomatis aja dia tuh, karena kan 2009 tuh gila banget tuh bro. Yang gempa itu ya yang sempat masuk di soal OSN ya 2000 waktu kita dulu. Iya kita. Betul itu gila gempa banget bro.
itu mall yang di depan Masjid UNP itu sebenarnya nggak ada tuh bro. Itu dulu hotel hancur tuh bro. Iya. Paham. Tapi so far alhamdulillah lah. Lampung ini longsor yang kayak paling gitu. menakutkan ya Krakataunya sih kalau Lampung, sama Banten ini. Pas 2018. Tapi kemarin ini sempat meletus kan? Iya, meletus lagi. Itu ya meletus biasa, batuk pilek dia. Sama. Iya. Seperti itu ya. Tapi yang kaget ya itu pas akhirnya korban ratusan jiwa di Lampung Selatan sama pesisir Banten itu. Karena nggak ada getaran dan memang gempa yang unik kan. Sisi gunungnya longsor masuk ke laut itu. Jenis gempa terlangka jadi dia di dunia. baik kan. Seperti kita masukin batu di ember kan pasti ada gelombang. Iya. Itu benar-benar shock. Itu berarti dekat ya bro. Krakatau itu dekat sama pulau dekat Banten berarti banget ya bro. Dekat Sumatera dan Banten ya kan, tengah-tengahnya itu dia. Selat Sunda. Iya, berarti deket banget gitu loh. Iya. Dekatnya longsor dikit aja udah kena gitu. Nggak kebayang kalau Tambora sama Krakatau ada di 2020-an gitu. Waduh. Batuk dikit aja, waduh. Mungkin udah rencana Allah sih meletusnya jauh sebelumnya. Cuman kita berpikir logika aja nih ya, secara mungkin secara realistis gitu. Kan siklusnya berulang terus kan. Gempa dahsyat atau tsunami dahsyat gitu. Bahkan yang gempa di Palu yang liktufasi itu kan pernah diomongin sama peneliti bahwa itu akan terjadi suatu saat. Iya kan, bener kan? Iya. Dan akhirnya terjadi. Cuman kebiasaan orang Indonesia adalah ketika udah dihimbau nggak percaya gitu loh. Ya gimana ya bro? Kalau orang Indonesia ini harus ada bukti gitu loh. Iya, bener. Apapun harus dibuktikan. Harus di depan mata dilihat dulu loh. Fisik, kalau bukan fisik nggak percaya. Hanya teori, tulisan, riset tuh nggak bakal percaya. Kalau di sosmed no pic hoax. Iya. Kalau ada pic baru diem. Tapi ya ada untungnya juga kita belajar hal-hal dari masa lalu kita ya sebagai veteran gitu kan. Walaupun bisa dikatakan bahwa ada yang dari bagian dari kita itu udah memasuki masa kemasannya, atau bagian dari kita juga alumni 2018 juga ada yang saat masa-masa redupnya gitu. Dan ini udah berasa masih adil kalau yang masih sesuatu yang unik untuk diperbincangkan gitu.